Assalamualaikum adik-adik sahabat juara, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kadian. Pada hari ini, Kadian akan memberikan materi video pembelajaran tentang pembahasan soal-soal pergerakan nasional dan pendudukan Jepang di Indonesia. Yuk kita lihat soal yang pertama. Di soal nomor 1 ini, kita membahas tentang pergerakan nasional. Pergerakan nasional dimulai dari tahun 1908 sampai 1942. Adapun faktor yang mendorong pergerakan nasional ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, di soal nomor 1 yang ditanyakan adalah faktor pendorong internal pada masa pergerakan nasional Indonesia adalah jawabannya yang D, munculnya golongan terpelajar. Sedangkan untuk option A, B, dan C adalah faktor pendorong dari luar. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita membahas tentang bentuk perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Jadi, bentuk perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yaitu berorientasi kedarahan dan yang kedua dipimpin oleh tokoh karismatik. Sedangkan bentuk perjuangan bangsa Indonesia sesudah tahun 1908 yaitu satu berorientasi nasional dan yang kedua adalah dipimpin oleh golongan terpelajar. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang B. Untuk soal nomor 3, kita membahas tentang tokoh pendiri organisasi pergerakan nasional. Di tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei, organisasi pergerakan nasional pertama kali didirikan adalah organisasi Budi Utomo atas ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian, di tahun 1911 didirikan organisasi pergerakan nasional yang kedua, yaitu Sarekat Dagang Islam dengan tokoh Haji Samanudin. Dan soal untuk nomor 3 pertanyaannya adalah tokoh yang mendirikan organisasi Budi Utomo adalah jawabannya yang C. Di soal nomor 4 ini yang ditanyakan, berikut ini merupakan tujuan awal dibentuknya organisasi Sarekat Islam adalah. Jadi, di sini kita membahas tentang tujuan pendirian organisasi Sarekat Islam. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A, melindungi kepentingan pribumi dari ancaman pedagang Tionghoa. Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 5 ini, yang ditanyakan adalah Partai Nasional Indonesia berawal dari sebuah organisasi yang bernama. Jadi di sini Partai Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan PNI awalnya bernama Eligme Study Club. PNI sendiri itu didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah yang B. Pada soal nomor 6, yang ditanyakan adalah strategi perjuangan organisasi PNI baru bentukan Hatta dan Syahrir. Jadi, di sini kita membahas tentang PNI baru. PNI baru atau tepatnya Partai Nasional Indonesia Pendidikan didirikan pada tanggal 27 November 1931 oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, di mana strategi perjuangan organisasinya adalah pendidikan politik dan kesadaran berbangsa. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 6 yaitu yang C. Pada soal nomor 7, judul buku yang berisi kumpulan surat Raden Ajeng Kartini dengan sahabatnya di Belanda tentang kondisi perempuan di lingkungan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D. Sedangkan option A, Als ik eens Nederland was, itu adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat yang berisi tentang kritikan terhadap Belanda. Untuk option B, Ernst Erascolt, itu adalah sebuah buku tentang utang kehormatan yang ditulis oleh Van de Venter. Dan untuk option C ditulis oleh Cipto Mangunkusumo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang
D. Di soal nomor 8, yang ditanyakan adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B, Hari Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk option A, Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sedangkan untuk Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei dan untuk Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Oke, sahabat adik-adik juara, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di soal nomor 9, kita membahas tentang organisasi Muhammadiyah. Di sini pertanyaan di soal nomor 9, berikut ini merupakan usaha dari organisasi keagamaan Muhammadiyah dalam mengembangkan kegiatannya adalah. Jadi, organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan tujuan memajukan pendidikan dan pengajaran agama Islam serta mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kegiatannya, salah satunya mendirikan sekolah berdasarkan agama Islam, rumah sakit, dan masjid. Jadi, jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, yang ditanyakan adalah perhatikan informasi di bawah ini. 1. Organisasi yang terbentuk setelah ditolaknya petisi Sutarjo. 2. Tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin. 3. Tuntutannya adalah Indonesia berparlemen. Berdasarkan informasi di atas, organisasi yang dimaksud adalah, dan jawabannya yang tepat adalah GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Untuk soal selanjutnya, di nomor 11 sampai nomor 20, kita akan membahas tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia. Dan untuk soal nomor 11 ini, kita membahas tentang alasan Jepang melakukan pendaratan pertamanya di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 bersamaan dengan Perang Pasifik atau yang lebih kita kenal dengan Perang Asia Timur Raya. Jepang menduduki Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942, tepatnya di kota Tarakan, Kalimantan Timur, dengan alasan karena di Pulau Kalimantan merupakan sumber minyak bumi terbesar di Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang C. Next, kita lanjut di soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 yang ditanyakan adalah tokoh wakil dari Belanda yang menandatangani perjanjian penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Subang, Jawa Barat adalah. Nah, adik-adik sahabat juara, seperti yang kita ketahui, setelah Jepang melakukan pendaratan pertama kalinya di Pulau Kalimantan pada tanggal 10 Januari 1942, dan ketika bulan Februari 1942, Jepang juga berhasil menguasai Pulau Jawa, yang pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan sebuah perjanjian yang bernama Kapitulasi Kalijati. Adapun wakil dari pihak Jepang diwakili oleh Letnan Hitoshi Imamura, sedangkan dari Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terporten. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang B. Dan untuk soal nomor 13 ini yang ditanyakan, berikut ini yang bukan merupakan propaganda gerakan 3A adalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang organisasi masyarakat atau propaganda pada masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia di tahun 1942, Jepang melakukan pembaharuan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Dan Jepang juga membuat organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang pertama kali dibuat oleh Jepang pada saat itu adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini diketuai oleh Mr. Samsudin.
Apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini, yang ditanyakan penyebab organisasi Putra akhirnya dibubarkan oleh pihak Jepang adalah. Nah, kita masih tetap membahas tentang bidang organisasi masyarakat atau propaganda pada masa pendudukan Jepang. Setelah gerakan 3A dibubarkan, kemudian organisasi masyarakat yang berikutnya dibentuk adalah Putra. Apa itu Putra? Putra kepanjangan dari Pusat Tenaga Rakyat. Dan pendiri dari Putra ini lebih sering kita kenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Masyur. Yang pada akhirnya Putra dibubarkan oleh pihak Jepang karena digunakan untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang A. Next, kita ke soal berikutnya. Di soal nomor 15 ini yang ditanyakan adalah berikut ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut barisan pelopor adalah. Nah, pada soal nomor 15 kita membahas di bidang kemiliteran. Pada bidang kemiliteran, pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi dua, yaitu militer dan semi-militer. Adapun untuk militer terdiri dari peta atau pembela tanah air, Heiho atau barisan prajurit Jepang, dan Gyugun. Sedangkan untuk semi-militer terdiri dari Fujinkai atau barisan perempuan, Gakukotai untuk barisan pelajar, Kempetai untuk polisi rahasia, sedangkan Sushintai untuk barisan pelopor. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang D, Sushintai. Next, kita ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 yang ditanyakan, berdasarkan informasi di atas, tindakan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Nah, ketika Jepang datang pertama kali ke Indonesia, Jepang melakukan beberapa tindakan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, yaitu 1. Memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, 2. Membebaskan tokoh politik yang ditahan oleh pemerintahan Belanda, 3. Pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Dan jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah C, 2, 3, dan 4. Next, kita ke soal nomor berikutnya, yaitu di nomor 17. Di nomor 17, kita membahas tentang kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya. Jadi, kebijakan Jepang di bidang sosial budaya terdapat Nogyo Kumiai, yaitu atau yang lebih kita kenal dengan koperasi pertanian. Kemudian ada Kemin Bunkashi Doso, yaitu sebuah lembaga budaya untuk perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Dan selain itu terdapat juga Tonarigumi atau sistem pemerintahan rukun tetangga, lalu ada Ikebana, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah yang D. Pada soal nomor 18 yang ditanyakan adalah jenis tanaman yang diwajibkan untuk ditanam di Indonesia demi mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah. Nah, di soal nomor 18 ini kita membahas dari sisi kebijakan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun kebijakan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Penanaman tanaman jarak. 2. Mewajibkan penyerahan hasil bumi. 3. Membentuk kumiai atau koperasi pertanian. 4. Adanya romusa atau kerja paksa tanpa upah. Dan untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat adalah yang B, jarak. Next, kita ke soal berikutnya. Dan untuk soal nomor 19 dan nomor 20, kita membahas tentang dampak positif dan negatif dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Di soal nomor 19 ini, kita bicarakan dampak positif dari masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 adalah yang A, upacara bendera. Next, kita ke soal berikutnya. Dan ini merupakan soal terakhir ya adik-adik.
Di soal nomor 20, yang ditanyakan, dampak negatif kebijakan Romusa di Indonesia adalah, adapun dampak negatif pada masa pendudukan Jepang, yaitu meningkatnya angka kematian akibat Romusa, dan rakyat menderita kelaparan karena pada masa itu, seluruh hasil panen padi wajib diserahkan kepada Jepang. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 20 adalah yang B, meningkatnya angka kematian. Nah, adik-adik sahabat juara, sampai di sini dulu ya pembahasan materi tentang soal-soal pergerakan nasional dan pendudukan Jepang di Indonesia. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mendaftar di Nurul Fikri sebelum tanggal 15 April 2020, karena ada promo diskon 30%. Dan setiap kalian mengajak satu orang temannya, kalian akan mendapatkan uang saku dari NF. Yuk, buruan daftar sebelum tanggal 15 April ya. Tetap semangat adik-adik sahabat juara, salam NF juara.